Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para sesepuh, wabil khusus sesepuh daripada PT Tele Anjar Indonesia, direktur utamanya beliau Bapak Mahmur Suryadireja, yang kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat, diberikan panjang umur, bisa naungin kita semuanya. Dan juga Bapak Eka selaku direktur juga, Bapak Yusuf selaku kawan, Bapak Amri Sohibul Baromij pembawa acara, Bapak dan Ibu sahabat-sahabat karyawan-karyawati PT Anjar Indonesia yang insya Allah hadir di sini sudah dapat hadiah, dapat rezeki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala makin memberikan banyak berkah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini di tanggal 12 bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sore ini dalam rangka memasuki buka puasa bersama kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua, hadirnya kita semua ini dicatat sebagai amal solihah, dicatat sebagai silaturahim yang mengandung nilai ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita sudah tahu semuanya bahwa ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh di mana doa-doa juga dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang ibadah-ibadah kita ini diberikan lipatan pahala dan juga kita semua termasuk orang-orang yang mulia karena kita diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan. Saking berkahnya, saking agungnya Ramadan, orang yang semangat, orang yang bergembira menyambut daripada bulan Ramadan, kata Rasulullah, haramallahu jasadahu ala niron, diharamkan untuk masuk neraka. Itu baru gembira Bang Amri ya. Jadi masuk Ramadan kita udah senang, semangat mau melaksanakan puasa, jasad kita itu sudah jaminannya haram untuk masuk neraka. Tapi gembiranya bukan karena mau makan kolak atau mungkin kita mau suka begadang di bulan Ramadan, tapi benar-benar bergembira dalam rangka kita memperbanyak ibadah, apakah puasanya, apakah tarawehnya, dan lebih-lebih adalah mungkin baca Al-Quran dan sebagainya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat tersebut perintah daripada puasa ujungnya ada kalimat la'allakum tattaqun. Jadi apa sih makna daripada kita melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh? Dalam rangka Allah ingin mendiklat kita, Allah ingin melatih kita agar la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu adalah imtitsalul awamiri wajtinabun nawahi. Takwa itu kita sebagai hamba Allah, hubungan kita dengan Allah, kita mau melaksanakan perintah-perintahnya, apakah yang wajib,
apakah yang sunnah, mungkin dalam bentuk sholat, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk bergaul dengan baik, itu juga termasuk perintah Allah. Kemudian menjauhi daripada larangannya, wastinabun nawahi, itu definisi daripada takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan itu banyak ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Di situ ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Nah, kalau puasa tentunya itu adalah hal yang wajib. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tentunya orang yang berpuasa itu memiliki syarat. Yang pertama adalah muslim ya. Jadi kalau bukan Islam memang tidak diwajibkan. Kemudian yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf itu baligh dan berakal. Umpama ada orang Islam sudah, kemudian dewasa sudah tapi nggak puasa, ya mungkin belum akil, dalam arti kata gila kayak gitu ya. Kalau orang gila mah nggak wajib puasa karena dia akalnya itu tidak sehat. Atau mungkin ya gila enggak, ya dewasa juga sudah, Islam juga iya, tapi nggak puasa, mungkin sakit. Karena orang yang sakit yang tidak mampu melaksanakan puasa itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Nah, jadi syaratnya orang berpuasa itu satu beragama Islam, yang kedua berakal sehat, kemudian balik, umurnya itu sudah mencapai umur dewasa. Kalau laki-laki umur 15 tahun, begitu juga perempuan. Kalau yang ditandai dengan bukan umur, seorang perempuan sudah haid dan seorang laki-laki sudah pernah mimpi keluar air mani atau keluar sperma. Jadi kalau ada laki-laki di atas umur 9 tahun sudah pernah mimpi basah, sudah pernah keluar air sperma, berarti dia sudah balik walaupun belum umur 15 tahun. Nah, artinya dia sudah wajib sholat, wajib beribadah yang wajib ya, yang lainnya termasuk puasa Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa? Kemudian ada juga anjuran-anjuran ibadah yang lain. Nah, untuk puasa Bapak Ibu, sesuai dengan definisinya puasa adalah menahan makan dan minum dari mulai ya terbitnya fajar sidik sampai terbenamnya matahari, kita tahan. Nah, tujuan Allah daripada hal ini dalam rangka tazkiyatun nafsi atau menahan hawa nafsu. Jadi kita ini ibaratnya selama 1 bulan ya sedang melakukan pelatihan, sedang melakukan diklat pendidikan kilat selama 1 bulan. Harapannya setelah kita berpuasa selama 1 bulan ini ya akan menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter baik dan juga bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kadang-kadang orang gampang marah, dikit-dikit emosi ya kan, main tonjok aja begitu ya. Nah, jadi dengan puasa Bang Amri ya, maka insya Allah bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, karena dalam proses puasa sendiri ya, puasa menahan makan, menahan minum, udah lapar, udah haus, dan wajib disiplin juga ya. Nah, jadi termasuk puasa ini selain daripada menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, juga melatih kita menjadi orang disiplin. Jadi kalau kita mengambil makna puasa dengan kita melakukan puasa, maka bekerja pun bisa menjadi disiplin, tepat waktu, tepat kerja dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Puasa adalah dalam rangka membentuk kita agar menjadi orang yang pertama jiwanya bersih, mengendalikan hawa nafsu, menjadi orang yang disiplin. Kan kalau belum maghrib belum boleh minum Pak Amri ya. Nah, tapi kalau maskeran jangan-jangan menurut permen gitu ya Pak ya. Tapi insya Allah enggak. Iya. Insya Allah enggak. Ya, ini mah canda Pak Amri ya. Iya. Masker untuk kesehatan ya Pak Haji ya. Iya. Jadi begitu Pak. Puasa dalam rangka untuk menghentikan hawa nafsu. Nah, hadirin. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan Bapak Ibu itu dianjurkan untuk banyak-banyak baca Quran Bang Amri. Orang yang gemar baca Al-Quran, kata Rasulullah, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu sudah nunggu-nunggu. Surga itu sudah cinta banget kepada golongan 4 ini. Yang pertama tahlil Quran, orang yang suka baca Quran. Seperti Bang Ibnu tadi, baca Quran.
Ya Pak Sepul ya Pak ya. Oh iya. Mungkin di rumah kalau habis tarawih ada waktu daripada main HP terus gitu ya, daripada nonton TV, begadang. Ya kalau ada artinya nggak apa-apa ya kan. Iya. Kalau begadang nggak ada artinya, iya. Kalau begadang nggak ada artinya nggak apa-apa ya. Mungkin begadang karena tahajud, zikir. Nah, daripada nggak ada artinya kita baca Quran. Nah, orang yang suka baca Quran di bulan Ramadan ya, dan dilanjutkan dengan bulan sesudahnya Pak, karena kita usahakan ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini ya, ini agar berlanjut. Bukan cuma Ramadan saja kita rajin baca Quran, begitu Ramadan sudah pergi, Ramadan sudah habis, baca Qurannya berhenti, bukan. Nah, harapannya berlanjut. Nah, ini sudah dirindukan sama surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dirindukan surganya Allah itu adalah hafidhil lisan. Orang yang bisa jaga lisannya, omongannya sopan. Nah, tadi sopan-sopan katanya ya, insya Allah bagus. Amin. Nah, sopan, santun, lisannya bagus, omongannya bagus. Orang yang tidak gampang menyakiti hati orang dengan lisannya adalah orang yang selamat, orang yang dicintai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lisan itu berarti mewakili sikap Bang Amri, ya, Pak Ibul ya. Nah, semuanya. Jadi sikap, lisan. Nah, sekarang kadang-kadang lisannya diem, tapi jarinya jalan terus, hoax disebar kemana-mana gitu ya. Nah, itu juga kita usahakan dikurangi, usahakan kita hindari. Nah, orang yang bisa menjaga lisannya kata Rasul dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, termasuk orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mut'imil ji'an, orang yang suka ngasih sedekah orang-orang yang lapar, orang miskin, orang yang fakir, anak yatim. Ya, kalau kita rajin sedekah, kita rajin ngasih makanan buat mereka. Nah, ini alhamdulillah PT Tele Anjar sudah ngasih hadiah ya. Mudah-mudahan termasuk Pak Direkturnya ya, Pak Mahmud, Pak Eka dan semuanya ini termasuk orang yang ahli sedekah ya, orang yang dirindukan Allah, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi intinya orang yang ahli sedekah, orang yang peduli kepada orang lain dalam segi ekonomi, ini adalah orang-orang yang baik yang dicintai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat adalah as-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka ini sudah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna daripada kita melakukan puasa Ramadan, ibadah-ibadah puasa Ramadan di bulan Ramadan ini ya, diantaranya lagi adalah dalam rangka tadi, selain menjadikan kita mahabbah, cinta kepada baca Al-Quran, kemudian peduli kepada sosial. Jadi kalau kita hidup di lingkungan, ya kita nggak mikirin cuma diri sendiri, tengok kanan kiri kita, tetangga kita, ya. Kalau kita dari rezeki, jadilah kita orang yang ahli sedekah, ya. Insya Allah pribadi yang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang soleh, yang dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya Pak, Ibu semuanya, bahwa di dalam bulan suci Ramadan selain kita dianjurkan berpuasa, kemudian zikir, sholat taraweh, jangan lupa yang namanya hidup pasti berujung yang namanya kematian. Betul apa betul? Nah, orang yang paling cerdas kata Rasul, aqiyasun nas ya, aktsaruhum katsiron min dzikril maut. Jadi orang yang paling cerdas, orang yang paling baik itu adalah orang yang suka mengingat kematian. Cuman kalau dikerja ya jangan ingat mati Bang Amri, nanti jadi lemes kan gitu. Nah, artinya ingat mati itu dalam rangka untuk memberi motivasi kita bahwa kita hidup di dunia bakalan pindah ke alam akhirat. Bekal apa yang sudah kita lakukan, bekal apa yang sudah kita bawa. Nah, oleh karena itu ini kita kerja, niat dari rumah berangkat ke PT, berangkat ke perusahaan, itu juga ibadah. Karena ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah, ibadah murni, seperti kita melakukan sholat, nyembah sama Allah, namanya ibadah murni, ibadah mahdhah. Kita sedang berpuasa, kan yang tahu cuma kita sama Allah. Kita masuk ke kamar, kita minum, teman kita nggak tahu Bang, iya kan? Kita ngumpet di mana, kita makan, kita minum, kita berpuasa, nggak ada yang tahu.
yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya ibadah mahdho, ibadah murni. Tetapi ada juga yang namanya ibadah ghairu mahdho. Ibadah ghairu mahdho adalah ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Ketika kita di tempat kerja disiplin, jujur, kemudian jiwanya semangat untuk membangun kinerja, untuk memajukan daripada sebuah perusahaan, dan itu akan berimplikasi kepada ekonomi kita dan ujungnya adalah sebagai bekal ibadah, maka kerja kita juga dinilai sebagai ibadah. Jadi jangan dianggap kita dari rumah berangkat ke kantor, berangkat dari rumah berangkat ke pasar, berangkat ke tempat kerja, itu bukan ibadah Bapak Ibu. Ketika kita niatnya untuk ibadah, mencari penghasilan, untuk supaya kita hidupnya ini ibadahnya enak dan sebagainya, itu juga dinilai sebagai ibadah. Alhamdulillah sudah ada. Nah, ini kesimpulannya inti daripada tausiah Al-Fakir, tausiah saya. Mari kita ambil hikmahnya dengan kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Pertama, ya kita akan dijadikan pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bertakwa yang hubungannya dengan Allah maupun bertakwa dengan hubungannya manusia. Ya, kita bekerja semakin semangat, semakin jujur, semakin disiplin dalam rangka semua itu ya mencari kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya, baik puasanya, sholat tarawihnya, baca Qur'annya, sedekahnya, pergaulan kita yang baik di dalam bulan suci Ramadan senantiasa diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sudah azan ya Pak ya. Mari kita tutup dengan doa. Ini azan betulan ya Pak Ustadz ya. Iya, ini azan betulan. Oh betul. Mari kita tutup dengan doa. Ya, kita bareng-bareng membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.